Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Aziz dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan ada Satria sebagai ketua, kemudian ada Alisa, ada Anastasia, ada Atif, ada Azrul, kemudian ada saya sendiri dan ada yang terakhir yaitu Meisha. Nah, di sini itu kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang mekanisme transformasi energi licin. Yang pertama itu adanya fotosintesis pada licin. Nah, fotosintesis itu terjadi ketika adanya penarikan air di udara yang dilakukan oleh korteks atas lumut dan kerak. Nah, di situ itu adanya pori-pori yang masuk, kemudian itu terdapat juga alga yang berada di bawah lapisan korteks atas yang mengandung senyawa penyaringan cahaya yang berfungsi sebagai pelindung dari radiasi ultraviolet. Nah, radiasi tersebut mengalami tingkat tinggi dan alga akan menghasilkan rabital alkohol atau gula. Sementara itu, adanya cyanobacteria yang akan menghasilkan gula yang akan disalurkan menuju mikrobiot. Nah, hal itu dikonversikan menjadi gula dan alkohol atau manitol. Nah, selain itu, fotosintesis licin itu meliputi adanya mekanisme yaitu adanya C3 dan C4. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dikarenakan licin itu merupakan simbiosis dari gabungan antara alga dan juga fungi yang bermacam-macam. Jadi ada beberapa licin itu termasuk tumbuhan C3 dan juga ada C4. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan. Tadi rekan saya sudah menyebutkan bahwa beberapa tumbuhan licin itu menggunakan mekanisme C3 dan ada yang menggunakan mekanisme C4. Nah, di sini secara umum untuk C3 itu inputnya adalah CO2, kemudian CO2 ini akan diubah pada yang pertama pada fase 1 itu fiksasi karbon, kemudian di sini CO2 akan mengalami beberapa perubahan di sini dalam siklus Kelvin. Nah, CO2 itu tadi akan diubah menjadi gula. Outputnya adalah gula atau glukosa. Kemudian akan berputar lagi dalam siklus Kelvin. Nah, di sini juga menggunakan ATP. Ini sejumlah 6 ATP dan diubah menjadi 6 ATP. Dan ini ada 6 NADPH yang diubah menjadi NADP+. Kemudian di sini di fase 3 di sini menggunakan 3 ATP yang akan diubah menjadi 3 ADP. Ya, mungkin itu saja untuk menjelaskan skema fotosintesis tumbuhan C3 yang akan selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu mekanisme C3. Yang pertama memiliki tingkat fotorespirasi yang tinggi sehingga termasuk tipe C3. Selanjutnya memiliki titik jenuh cahaya sehingga pada intensitas tinggi tidak akan dapat meningkatkan intensitas fotosintesis. Selanjutnya pada mekanisme C3 ini menggunakan siklus Kelvin. Lalu lebih adaptif pada kondisi kandungan CO2 atmosfer yang tinggi. Jika konsentrasi CO2 di atmosfer ditingkatkan, hasil dari kompetisi antara CO2 dan O2 akan lebih menguntungkan CO2, sehingga fotorespirasi terhambat dan asimilasi akan bertambah besar. Konsentrasi gas karbon dioksida yang tinggi menurunkan kesempatan Rubisco untuk menyertakan molekul oksigen. CO2 hanya difiksasi RUBP oleh karboksilase RUBP. Karboksilase RUBP hanya bekerja apabila karbon dioksida jumlahnya berlimpah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mekanisme C4. Nah, mekanisme C4 ini, tumbuhan itu disebut C4 karena pada saat mekanisme itu enzim PEP karboksilasenya akan menangkap CO2 sehingga dapat menggabungkannya dengan
fosfoenol pirufat menjadi oksaloasetat. Nah, oksaloasetat ini merupakan molekul berkarbon 4. Kemudian oksaloasetat itu yang merupakan molekul berkarbon 4 itu diubah menjadi malat dan menuju sel seludang pembuluh untuk melepaskan CO2. Nah, setelah CO2-nya itu dilepaskan, akan menjalani siklus Kelvin dan berakhir pada menghasilkan karbohidrat atau glukosa. Kemudian yaitu mekanisme dari C4. Yang pertama memiliki toleransi yang tinggi terhadap intensitas cahaya. Kemudian tidak melakukan fotorespirasi atau melakukannya dengan kecepatan rendah. Yang ketiga, tingkat penukaran karbon dioksida mereka tinggi dan fotosintesis C4 yang sebenarnya tidak distimulasi oleh 1% oksigen. Kemudian terjadinya reaksi terang dan gelap, laju asimilasi tumbuhan C4 hanya bertambah sedikit dengan meningkatnya CO2. Selanjutnya ada penambahan CO2 pada fosfonol pirufat atau PEP untuk membentuk produk berkarbon 4 yaitu oksaloasetat. Enzim PEP karboksilase menambahkan CO2 pada PEP. Kemudian karbon dioksida difiksasi dalam sel mesofil oleh enzim PEP karboksilase. Senyawa berkarbon 4 malat dalam hal ini menyalurkan atom CO2 ke dalam sel selundang berkas pembuluh melalui plasmodesmata. Dan dalam sel selundang berkas pembuluh, senyawa berkarbon 4 melepaskan CO2 yang diasimilasi ulang ke dalam materi organik oleh Robisco dan siklus Calvin. Dan fotosintesis C4 meminimumkan fotorespirasi dan meningkatkan produksi gula. Berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan. Dan itu yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertanyaannya bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.